Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh dan solehah? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu kita harus selalu semangat walaupun masih dalam PJJ. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca bismillah. Baca bismillah dulu, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu. Manusia sesungguhnya diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna. Jika manusia tidak beriman dan beramal soleh, maka mereka akan menempati derajat yang paling bawah, bahkan lebih rendah dari binatang. Kelompok tersebut adalah yang berakhlak tercela. Oleh sebab itu, Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menghindari akhlak tercela dan lebih baik meraih pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beriman dan beramal soleh. Beberapa di antaranya akhlak tercela yang akan kita bahas adalah kikir dan serakah. Akhlak tercela yang akan kita bahas pertama kali adalah kikir. Setiap manusia diciptakan dengan tabiat dan watak masing-masing. Salah satu di antaranya adalah kikir. Dia enggan untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Kikir bisa disebut juga dengan bakhil, yaitu artinya adalah suatu sifat seseorang yang tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan agama maupun untuk orang lain dan masyarakat. Sifat ini termasuk ke dalam perbuatan tercela karena termasuk merebut hak orang lain. Mengapa demikian? Karena dari seluruh harta yang dititipkan kepada kita itu, sebagian adalah hak fakir miskin. Orang kikir biasanya memiliki sifat cenderung ingin menyimpan rapat-rapat hartanya untuk dirinya sendiri. Dia juga merasa berat untuk bersedekah, berinfak, dan zakat. Ada 3 golongan orang kikir, di antaranya yang pertama, kikir terhadap diri sendiri. Contohnya adalah seseorang tidak mau membeli obat untuk mengobati diri sendiri, tidak membeli pakaian yang pantas padahal sudah tidak layak pakai. Selanjutnya yang kedua, kikir terhadap orang lain atau masyarakat. Contohnya adalah tidak mau bersedekah dan menolong keluarga, tetangga, atau orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang terakhir, kikir terhadap agama. Contohnya seseorang tidak mau mengeluarkan zakat. Apakah yang menyebabkan seseorang itu bersifat kikir? Jawabannya adalah takut miskin, terlalu cinta harta, dan tidak memikirkan akhirat. Apabila kalian mempunyai sifat kikir, ada beberapa akibat yang akan kalian dapatkan, yaitu akan menimbulkan kemurkaan Allah, mendapat kesengsaraan, hartanya tidak akan bermanfaat, dibenci manusia termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan masuk neraka tentunya. Ayo, siapa di sini yang mempunyai sifat kikir? Kerugian dari sifat kikir adalah yang pertama, ketika di dunia akan menimbulkan permusuhan dan dibenci oleh orang lain. Yang kedua, ketika di akhirat, hartanya akan membebaninya dengan pertanggungjawaban yang berat.
soleh dan soleha, sudah paham ya apa itu kikir dan 3 golongan orang kikir, lalu penyebab dan akibat apabila kita mempunyai sifat kikir dan kerugian-kerugiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang serakah. Mengapa serakah tergolong akhlak tercela? Karena perlu kalian ketahui bahwa serakah adalah sifat ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah dimiliki. Orang yang serakah tidak pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa puas, dan selalu merasa tidak puas. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat serakah diantaranya yang pertama, menginginkan kekayaan dalam jumlah yang berlebihan. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup. Yang ketiga, rakus terhadap harta. Yang keempat, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum. Lalu, apa sih penyebab seseorang menjadi serakah itu? Yang pertama, terlalu cinta dunia. Lalu yang kedua, lupa dengan akhirat. Dan yang ketiga, tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo di sini, siapa yang punya sifat serakah? Bahaya loh. Bahayanya adalah akan jauh dari kasih sayang Allah. Yang kedua, hatinya selalu resah. Yang ketiga, dijauhi oleh orang lain. Yang keempat, menjadi teman setan. Yang terakhir, akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, soleh dan soleha, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya nak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar, baca alhamdulillah dulu yuk.